Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya setelah Cak Non mengatakan bahwa Jokowi itu adalah Fir'aun dan sekarang yaitu GBM akan laporkan Cak Non ke Bareskrim Mabes Polri. Ya memang kelakuan cebong itu ya sukanya seperti ini begitu. Padahal ya Guntur Romli mengatakan Anies Fir'aun juga begitu kan. Tetapi tidak ada yang melaporkan apa aja begitu. Tetapi kok seperti ini yang mau dilaporkan nggak juga begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Paduka yang mulia tidak boleh disentuh. Udah mirip belum dengan negara kerajaan? Jadi ada yang pro dan ada yang kontra di sini begitu kan. Zaman Soeharto berani nggak di ngomong kayak gini, yang ada malah jadi antek cendana. Rekam jejak jelek saat datang ke istana, ya zaman Soeharto salam waras. Kalau nggak mau disebut Fir'aun ya mundur, beraninya mau lapor banci. Jadi menurut saya pribadi ngapain kita harus lapor begitu kan. Anies Baswedan pernah dituduh seperti itu oleh Guntur Romli dan pendukung-pendukungnya begitu kan. Setelah tidak lagi menjabat akan kacau kalau sendiri nanti itu. Cak Non memang punya bacot asal engap, ngaku ulama tapi dongo. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada mereka begitu. Ya tentu yang mengkritik ini adalah para cebong begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu adalah cebong begitu kan. Ralat saja, Cak. Kalau Pak Cok itu seperti Nabi, wow, ya enggak juga begitu kan. Demonstrasi, monarki, investasi, rasa invasi, apalagi banyak ini. Cak Non, perasaan saya NU banget, padahal ya nekat dengan Gus Dur, tapi beliau masih menggunakan akal sehat. Apa yang saya bacakan ini dari netizen ya, pro dan kontra juga begitu kan. Tetapi kalau kita harus hormati begitu kan. Yang diomongin Jokowi tapi yang mau lapor polisi orang lain emang bisa. Ya bisa jadi dilaporkan begitu kan. Pencemaran nama baik begitu kan, tapi perlu diingat ngapain kita harus melapor kok hanya seperti ini begitu kan. Anies sering dituduh seperti itu, tidak mengatakan apa-apa begitu kan, santai-santai aja. Ngapain kita harus melaporkan ini begitu, buang-buang waktu kita begitu kan. Ya kecuali memang ada orang yang tidak punya waktu ya, ada waktu misalnya terus melaporkan ini, ya nggak ada kerjaan sama sekali begitu. Pekerjaan kita kan banyak begitu, ngurusi rumah tangga dan sebagainya begitu kan. Sebenarnya benar loh yang dibilang Cak Non itu paling tidak berkesesuaian dengan tokoh-tokohnya. I love you Cak Non. Save Cak Non ini. Namanya juga cebongers, dikit-dikit lapor. Nggak makan kalau nggak jilat. Miripin ini. Selayaknya memang harus dilaporkan ini. Pemujang tersinggung. Ini banyak sekali begitu. Ada apa Fir'aun? Ya itulah banyak yang muncul spekulasi hari ini begitu. Tapi perlu diingat bahwa ya kalau mau melaporkan ya silahkan laporkan, kalau tidak ya tidak begitu kan. Dalam artian ngapain kita harus melaporkan itu begitu. Juga tidak ada gunanya begitu. Dalam artian ya buang-buang waktu begitu kan. Padahal apa yang disampaikan Cak Non itu bisa jadi seperti itu begitu dengan kenyataan realitas begitu kan. Dan begini, saya yakin nggak bakalan dipenjara, damai. Sebab kalau dipenjara, Cak Non akan gandeng sama oposan lebih keras setelah keluar. Cak Non Kiai, ini banyak sekali ini dari netizen ya. Saya tidak berkomentar, tidak berani berkomentar apa-apa begitu. Hanya ini netizen. Siapa yang berani sentuh dilaporkan buzzer cebong Denny Siregar? Demokrasi itu wajar. Pakai ini lah. Fir'aun kan tokoh hebat, bahkan saking hebatnya hampir semua kitab suci agama-agama dan manusia skrip sejarah mencatat kehebatan, bahkan sampai sekarang peninggalan masa kejayaannya masih bisa dilihat. Kenapa cepu mania pada nggak rela ya? Harusnya pada kan bangga. Itulah komentar-komentar netizen begitu. Saya tidak berkomentar apa-apa, tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini perlu disimak ya. Ini sebut Jokowi Fir'aun, GBM akan laporkan Cak Non ke Bareskrim Mabes Polri. Wow. Budayan NH Ainun Najib, Cak Non diduga telah menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan menyebut mantan wali kota Solo itu Fir'aun. Kami menilai pernyataan Cak Non menyebutkan Jokowi itu Fir'aun sudah keterlaluan dan telah menghina karena kepala negara dan pemerintah. Kami akan segera melaporkan Cak Non ke Bareskrim Mabes Polri, kata Koordinator Gardu Banteng Marhain GBM Sulaksono Wibowo kepada redaksi suaranasional.com. Dan bahkan menurut Sulasko, pernyataan Cak Non yang menyebut Jokowi Fir'aun sangat tidak pantas dari mulut seorang yang menjadi panutan banyak orang.
Cak Nun jangan merasa sombong dan mempunyai kekuatan dengan seenaknya ngomong dengan menghina presiden, paparnya. Kata Sulaksono, aparat kepolisian tidak perlu takut untuk memeriksa Cak Nun, bahkan menetapkan tersangka. Hukum harus ditegakkan, jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah, jelasnya. Sulaksono mengatakan penggunaan diksi Fir'aun untuk Jokowi sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Fir'aun itu diidentik pemimpin yang kejam. Ini sangat bertolak belakang dengan Jokowi yang lemah lembut dan dicintai oleh rakyat. Lantas bagaimana dengan Guntur Romli yang menyatakan bahwa Anies Baswedan juga Fir'aun, bahkan melebihi dari Fir'aun, begitu kan? Ini kan juga aneh. Kalau kita dilaporkan, ya laporkan saja juga Guntur Romli, begitu. Kalau Cak Nun diproses hukum, ya Guntur Romli dan dengan teman-temannya ya sama Giring juga, yang lainnya para buzzer juga dihukum juga, begitu kan? Ya pasti tidak akan tinggal diam, begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin apa yang disampaikan Cak Nun punya, walaupun minta maaf, yang namanya minta maaf tidak menjadi masalah. Kemaafan itu mungkin dengan hati yang besar, begitu kan. Ini perlu diapresiasi kepada Cak Nun, begitu. Dan bahkan ya Cak Nun sendiri legowo diamuk se-Indonesia karena sebut Jokowi Fir'aun. Dan bahkan ya Cak Nun sendiri merasakan apa yang selama ini ya dikritik habis-habisan oleh para cebong-cebong ini, begitu, yang baperan, begitu kan. Ya kalau soal ini masa dilaporkan, begitu kan, di mana logika kita, begitu kan. Bahkan ini budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyatakan legowo menerima segala hinaan yang dialamatkan kepadanya usai heboh potongan video menampilkan dirinya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Fir'aun. Ya kalau mau dilaporkan ya terserah, tetapi di satu sisi Guntur Romli akan dilaporkan juga kalau memang itu diproses secara hukum, maka sama dengan yang dituduhkan kepada Anies Baswedan, begitu kan. Saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya dan merendahkan saya, kata Cak Nun di tengah acara mencopot syafaat dan tawasulan di Taman Tirto Kasihan, Bantul. Sejak itulah potongan video ceramah viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Cak Nun mengaku mendapat banyak comohan. Saya di Nesoni Wong Sak Mono Akehi, ya ini bahkan diamuk masa katanya, begitu kan, seluruh Indonesia, begitu, dan bahkan tertuju kepada Cak Nun. Padahal ya apa yang disampaikan Cak Nun mungkin di satu sisi dia ada benarnya juga kalau memang berpatokan atau dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Guntur Romli kepada Anies Baswedan, begitu kan. Akan tetapi memilih bertawakal karena dia percaya ini adalah ujian dari Sang Pencipta saat dirinya tulus berupaya berkontribusi melalui dakwah kami meningkatkan kualitas iman dan bernegara masyarakat. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada semua orang yang menghina saya, tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan ini saya dikasih ujian terhebat oleh Allah, makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini adalah indah, ini puncak keindahannya. Bahkan Cak Nun mengaku kesambet dan secara spontan menggaitkan materi ya ceramahnya tempo hari dengan tokoh Fir'aun, Haman dan Korun. Dia tak paham apa yang merasuk ke dalam dirinya waktu itu, dan bahkan moro-moro cangkeme kepencut dengan tiba-tiba mulutnya keluar, begitu kan, apa yang membisikinya, atau roh yang jahat atau ruh yang baik, begitu kan. Menurut muncul spekulasi ya kalau ada kritikan seperti itu tidak menjadi masalah sebenarnya, begitu kan. Menurutnya apa yang menguasainya waktu itu bisa saja iblis, malaikat, dajjal atau merupakan bentuk campuran tangan Allah. Dalam pandangan Ma'iyah ada 5 hal yang membuatnya berbuat demikian, yakni karena hidayah, amrul idlah atau tarikon ya. Kemungkinan ini sebelumnya diberitakan potongan video ceramah Cak Nun viral di media sosial. Dalam video tersebut Cak Nun menyebutkan bahwa sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai Haman, Cak Nun juga menyinggung soal pemilu di 2024. Ya bisa jadi seperti itu, begitu kan. Bahkan Cak Nun mengatakan hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya. Betul tidak? Bahkan juga algoritma pemilu di 2024 kan enggak mungkin menang. Wis ada yang sudah menang, begitu, ada yang sudah ditentukan katanya, begitu. Karena itulah Cak Nun menilai seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dipegang oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Negara kita sesempurna dicekal oleh Fir'aun, Haman dan Korun, itu sudah sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang oleh semua.
dari uangnya sistem sampai otoritasnya. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Itu video akhirnya menuai beragam reaksi. Ali Mohtar Ngabalin, Guntur Romli, Jubir Luhut, dan tak ketinggalan tentu netizen. Banyak sekali para buzzer dan cebong-cebong sudah nimbrung di sini begitu, mengkritik habis-habisan Cak Non begitu kan. Ya tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita. Saya hanya berkomentar apa yang disampaikan Cak Non, ya juga minta maaf tidak menjadi masalah begitu kan, karena kebesaran hati begitu. Orang yang minta maaf masa tidak memaafkan begitu kan, bukan hanya dikit-dikit dilaporkan, kok baperan ya para cebong hari ini begitu kan. Padahal ya Guntur Romli seenaknya sendiri dia ngoceh 24 jam mengatakan Fir'aun kepada Anies Baswedan begitu. Di mana letak logikanya? Kalau Cak Non diproses secara hukum, maka Guntur Romli diproses secara hukum juga begitu kan, tanpa delik aduan. Kalau itu memang terjadi begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.